Halo, selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pemisahan dan pemurnian larutan. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memperkenalkan teknik dasar cara pemisahan dan pemurnian satu atau beberapa zat dari campurannya. Yang kedua, memperkenalkan beberapa sifat dasar materi atau zat melalui sifat fisik maupun kimia melalui beberapa reaksi kimia. Apa yang ditinjau dari praktikum ini? Yang pertama itu tentang kemurnian zat. Melalui praktikum ini, kita akan mengetahui tingkat kemurnian suatu zat hingga memperoleh berapa persen kadar kemurnian zat. Yang kedua, kelarutan zat, di mana melalui praktikum ini kita akan mengetahui seberapa besar kelarutan suatu zat terhadap pelarut. Yang ketiga, kerapatan zat atau massa jenis atau lebih dikenal dengan density. Melalui praktikum ini, kita akan mengetahui pemisahan zat yang disebabkan oleh perbedaan density. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang proses pemisahan suatu zat dari campurannya. Proses pemisahan yang dimaksud ini berdasarkan sifat fisik dari suatu zat tersebut. Sifat fisik itu meliputi titik didih, kelarutan, tekanan uap, massa jenis, dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa proses pemisahan. Yang pertama, dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut berdasarkan perbedaan massa jenis. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuangkan zat cair ke wadah yang baru sehingga zat padat akan berada di wadah yang lama. Melalui gambar ini kita dapat melihat bahwa zat cair yang dipindahkan ke dalam wadah yang baru, kemudian zat padat akan tinggal di wadah yang lama dan zat padat yang tinggal ini akan disebut dengan presipitat. Berikut saya akan memperkenalkan percobaan yang pertama, yaitu bagaimana membedakan antara dekantasi dan penyaringan. Yang pertama, timbanglah 2 kertas saring, tulis masing-masing nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa untuk mencatat hasil penimbangan. Selanjutnya, timbanglah 1 gram bubuk kapur, kemudian taruh ke dalam gelas kimia yang berisi 25 ml air. Kemudian lakukan pengadukan. Kemudian, ambil larutan ini sebanyak 5 ml, tuang ke dalam tabung reaksi. Sentrifugasi larutan tersebut dengan cara membenturkan dasar tabung dengan telapak tangan Anda. Pisahkan sentrat dari endapan dengan cara dekantasi, yaitu dengan memisahkan zat padat dan zat cair dengan cara dituangkan. Taruhlah hasil dekantasi ke atas kertas saring nomor 1. Kemudian, tampung hasil larutan dekantasi ke dalam tabung reaksi nomor 1. Ambil 20 ml larutan yang sisa, kemudian tampung filtratnya ke dalam tabung reaksi nomor 2. Ingat, filtrat adalah hasil saringan atau zat yang bisa melewati penyaringan. Berarti dalam tahapan ini filtrat adalah cairannya. Taruhlah hasil penyaringan di atas kertas nomor 2.
Keringkan filtrat di dalam oven dengan temperatur 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, setelah kering, timbanglah kertas saring 1, kemudian catat hasil penimbangannya. Kemudian, timbang kertas saring nomor 2, kemudian catat hasil penimbangannya. Proses pemisahan yang ketiga adalah distilasi. Distilasi merupakan proses pemisahan senyawa berdasarkan titik didih. Pemahamannya begini, dua senyawa dapat dipisahkan karena perbedaan titik didih. Misalnya itu, kita memiliki campuran aseton dan air. Mereka tercampur dalam suatu wadah. Bagaimana cara kita untuk memisahkan keduanya? Pertama, kita perlu mengetahui berapa besar titik didih dari kedua senyawa tersebut. Berdasarkan literatur, titik didih aseton yaitu 56 derajat Celcius. Artinya, aseton akan menguap saat aseton dipanaskan pada temperatur 56 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, air akan menguap pada temperatur 100 derajat Celcius. Saat aseton dan air dipanaskan, maka aseton akan terlebih dahulu berubah menjadi uap. Kemudian, aseton akan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, uap aseton akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi cairan aseton kembali. Beginilah proses distilasi sederhana antara pemisahan aseton dan air. Proses pemisahan keempat yaitu ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan. Saya akan memperkenalkan percobaan yang kedua yaitu ekstraksi iodium. Yang pertama, masukkan sebutir kecil iodium ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 5 ml air. Selanjutnya, kocok dengan cara membenturkan dasar tabung dengan telapak tangan Anda sampai terjadi perubahan warna larutan. Kemudian, ambil 1 ml kloroform. Masukkan larutan kloroform ke dalam tabung reaksi yang telah berisi iodium. Amati, kocok dengan cara membenturkan dasar tabung dengan telapak tangan Anda. Kemudian, ambil larutan bagian atas dengan menggunakan pipet tetes. Proses pemisahan yang kelima adalah kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan berdasarkan sifat absorpsi atau penyerapan terhadap larutan lain. Berikut jenis-jenis kromatografi yang umum digunakan. Yang pertama, kromatografi kertas atau lapis tipis. Yang kedua, kromatografi kolom. Yang ketiga, kromatografi gas. Yang keempat, kromatografi cair. Dan yang kelima, kromatografi ion exchange. Dalam percobaan ini, kita akan menggunakan kromatografi kertas atau lapis tipis sebagai ilustrasi proses pemisahan dengan cara kromatografi. Analisis senyawa yang dipisahkan dengan cara kromatografi kertas disebut dengan faktor retensi, di mana faktor retensi memiliki persamaan RF sama dengan jarak perpindahan noda dari titik awal kromatografi
per jarak perpindahan pelarut dari titik awal kromatografi. Untuk percobaan yang ketiga, saya akan menampilkan percobaan tentang pemisahan warna pada spidol dengan menggunakan kromatografi kertas atau lapis tipis. Yang pertama, buatlah kromatografi kertas dari kertas menggunakan ukuran 3 cm dikali 15 cm. Selanjutnya, buatlah garis menggunakan pensil dengan jarak 1 cm dari kedua ujung kertas. Selanjutnya, totolkan tinta pena atau spidol pada garis pensil di kertas. Kemudian, siapkan campuran air dan alkohol dengan perbandingan 1:1. Kemudian, masukkan kertas kromatografi ke dalam gelas kimia yang telah berisi campuran air dan alkohol. Ingat, jangan sampai batas pensil bawah tercelup sempurna ke dalam campuran air dan alkohol. Biarkan kertas kromatografi di dalam gelas kimia tunggu hingga pelarut mencapai tanda batas atas kromatografi. Kemudian, keringkan kertas kromatografi. Selanjutnya, ukur jarak tiap noda tinta dari ujung pensil hingga ujung tinta yang mencapai tanda batasnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses pemurnian. Pada percobaan ini, saya akan memperkenalkan dua proses pemurnian, yaitu yang pertama, rekristalisasi garam dapur, yang kedua, rekristalisasi CuSO4. Timbanglah kertas saring, kemudian catat hasilnya. Lalu, timbanglah cawan penguapan, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya, larutkan 2 gram garam dapur dengan air 5 ml. Kemudian, filtratnya taruh di atas cawan penguapan. Tutup cawan dengan kaca arloji dan taruh sedikit air di atas kaca arloji. Tunggu sampai air di atas kaca arloji hingga kering. Setelah air habis menguap, dinginkan cawan penguapan sampai akhirnya terbentuk kristal garam dapur yang lebih bersih. Kemudian, keringkan kertas saring beserta kristal garam dapur yang telah bersih, lalu lakukan penimbangan. Proses selanjutnya adalah rekristalisasi CuSO4. Yang pertama, timbang kertas saring, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya, larutkan 2 gram tembaga sulfat atau CuSO4 ke dalam 5 ml air. Kemudian, saring dengan menggunakan kertas saring di dalam corong kaca. Kemudian, taruhlah filtrat di dalam cawan penguapan. Kemudian, keringkan hingga terbentuk kristal CuSO4 yang lebih bersih. Selanjutnya, keringkan kertas saring beserta kristal CuSO4 yang telah bersih,